Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami tentang pengumpulan data Twitter dengan teknologi Big Data yang beranggotakan saya sendiri Adinurga Pangestu dengan NIM 21045. Saya Nayakan Aditya Almas dengan NIM 2101011075. Dan saya Renata Gilang Saputra dengan NIM 210101079. Pengumpulan data Twitter dengan teknologi Big Data dalam konteks Big Data yang demikian disebut data stream. Sistem untuk menangkap lalu mengumpulkan Big Data yang berupa stream harus mampu memiliki secara dinamis atau waktu nyata real time, tidak dikumpulkan dulu lalu diproses. Maka sistem itu juga harus disertakan dengan fungsi yang menganalisa data stream. Twitter, media sosial ini memiliki penggunaan sekitar 330 juta rata-rata per hari. Terdapat 500 spark yang telah menyediakan kemampuan untuk memproses data stream. Data stream berupa tweet dapat ditangani dengan memanfaatkan library Spark Stream. Selain itu, penanganan data stream juga dapat dilakukan dengan teknologi lain, yaitu Kafka dan Zookeeper. Hadoop adalah framework untuk pengelolaan dan memproses big data secara terkontribusi. Jaringan klaster Hadoop dapat terdiri dari puluhan, ratusan, atau ribuan komputer. Komoditas yang biasa dinamakan node adalah node yang berperan sebagai atau lebih nama node main dan nama node dan sisanya sebagai data main. Memiliki dua komponen penting, yaitu HDFS (Hadoop Distribution System) dan Map Record. HDFS adalah sistem file terkondistribusi yang dirancang untuk jaringan komputer. Pada HDFS, sebuah file dipecah-pecah menjadi blok-blok yang berukuran sama, kecuali blok terakhir. Dibuat ukuran blok adalah 128 MB. Blok-blok tersebut lalu direplikasi defaultnya 3 kali dan disimpan di disk di komputer-komputer data HDFS. Operasi seperti membuka, menutup, dan menamai kembali file atau direktori pada sistem file. Nama node meregulasikan akses penggunaan terhadap file dan mengatur blok mana yang akan diolah oleh data node. Nama node membuat semua keputusan terkait replikasi blok secara berkala. Nama node menerima header dari setiap data node di cluster Hilbert berupa sinyal dan dikirim secara rutin dari data node ke nama node untuk menandakan bahwa data node masih hidup dan berfungsi dengan benar. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nayaka. Yang kedua adalah Spark Streaming. Spark Streaming adalah library ekstensi dari Spark yang 191 digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data stream dengan bounded processing. Dengan demikian, proses windowing dilakukan berdasarkan waktu processing time. Spark Streaming masih memiliki sifat-sifat utama dari Spark, yaitu in-memory. Data disimpan dan diproses di memori yang terdistribusi. Fault tolerant. AI direalisasi dengan cara mempartisi dan mereplikasi data di memori. Dan memiliki sifat tambahan, yaitu bisa mengumpulkan data secara real-time dari berbagai sumber seperti Twitter, TCP Socket, dan Kafka.
Spark Streaming bekerja dengan cara mengumpulkan data stream dari suatu sumber dan mengubahnya menjadi rangkaian RDD yang disebut dengan discrete stream atau DS stream. Karena DS stream merupakan rangkaian RDD, operasi transformasi RDD. Tapi karena Spark Streaming bekerja secara paralel, operasi transformasi tersebut seolah-olah diterapkan pada seluruh rangkaian RDD, seperti RDD secara umum. D-Stream pun dapat dibuat dengan cara mengambil data eksternal atau mentransformasi D-Stream lain yang telah ada. Spark Streaming bekerja mirip dengan Spark, namun ada komponen tambahan pada driver program, yaitu streaming konteks yang mengatur tugas Spark konteks mengumpulkan atau memproses data. Bagaimana ditunjukkan pada gambar. Spark konteks bekerja seperti Spark pada umumnya, yaitu mengatur dan menjadwalkan eksekutor untuk mengumpulkan data atau mengolah data yang telah masuk. Biasanya dari semua yang ditugaskan, hanya beberapa saja yang mengumpulkan data. Selebihnya bertugas untuk menduplikasi data yang telah terkumpul agar tidak ada yang hilang dan mentransformasi data sesuai perintah yang ada pada Spark konteks. Operasi transformasi pada Spark Streaming dibedakan menjadi dua, yaitu stateless dan stateful. Transformasi stateless dilakukan pada tiap-tiap RDD pada D-Stream. Dengan kata lain, tiap-tiap RDD ditransformasi satu persatu secara independen. Jika D-Stream dibuat untuk selang waktu yang sangat singkat, misalnya 1 detik, transformasi stateless mungkin tidak cocok dilakukan, karena bisa jadi informasi signifikan yang dapat digali dari data kecil pada interval waktu sesingkat itu. Begitu pula dengan transformasi stateful. Digunakan untuk mengakses dan memproses lebih dari satu stream. Dengan demikian, informasi yang ada pada beberapa stream yang telah terbentuk sebelumnya dapat dianalisis lagi dan dilanjutkan oleh Gilang. Selanjutnya, pengumpulan data Twitter dengan Spark Streaming. Arsitektur sistem. Pengumpulan data ini cukup sederhana, karena Spark Streaming langsung mengambil data dari Twitter. Saat sistem mengambil data dari Twitter, sistem mengambilnya dari cara membuat batch data dengan ukuran yang bisa ditentukan sendiri oleh pengguna. Objek dari DS Stream berupa RDD, dibuat Spark String berdasarkan ukuran tersebut. Selanjutnya, objek-objek DS Stream dapat diolah atau ditransformasi sesuai dengan fungsi program menggunakan stateless atau stateful transformation yang dibuat pengguna. Keluaran dari berupa objek-objek RDD yang selanjutnya dapat disimpan di DFS seperti gambar di bawah ini. Lanjut, perangkat lunak pengumpul data dengan Spark Streaming. Perangkat lunak yang dibangun untuk digunakan data tweet dan topik sering dibicarakan. Hasil perhitungan akan disimpan secara berkala. Misalkan memantau perkembangan trending topik 1 jam ke belakang, data diambil 30 menit, durasi pemantauan selama 10 jam. Di sini trending topik ditentukan dengan cara menghitung yang diawali dengan simbol hashtag. Pada setiap tweet, interval waktu tertentu kan Spark Stream terhadap eksperimen. Tujuan dari eksperimen ini adalah menganalisis performa, apakah sistem dapat mengumpulkan data secara paralel, apakah masih terjadi delay, dan bagaimana hasil dari stream yang dikumpulkan oleh Spark Streaming. Eksperimen dilakukan pada klaster Hadoop Spark yang menjalankan Kafka dengan 11 komputer. Pada klaster Hadoop,
Satu komputer bertindak dengan name node atau node master 198 dan 10 sisanya sebagai data node atau node slave. Untuk cluster Kafka digunakan 3 dari node slave, di mana salah satunya akan dijadikan sebagai leader. Seluruh komputer yang digunakan mempunyai spesifikasi yang sama, kecuali memori, yaitu 1. Memori 16 GB name node dan 8 GB data node. 2. Prosesor 6 buah Intel Core i3 CPU 560 at 320 GHz. 3. HDD 1 TB. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.